Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dengan channel Mengerti Ekonomi. Melanjutkan untuk bahas tuntas soal SNMPTN Sosum Ekonomi tahun 2010 nomor 54, 55, 56 seri dalam rangka persiapan siap UTBK ya. Oke, kita lihat nomor 54. Investasi dapat dikelompokkan dalam investasi real dan investasi finansial. Investasi real meliputi investasi berikut kecuali investasi aset tetap, investasi untuk peralatan produksi, investasi persediaan perusahaan, investasi untuk saham, ataukah investasi kendaraan bagi perusahaan. Oke, ini adalah perbedaan antara investasi real dan investasi finansial ya. Investasi real itu adalah disebut juga nanti investasi aset real ya. Ini adalah investasi untuk aset yang berwujud. Ya, contoh diantaranya ada tanah, bangunan, emas, ya, juga ada kendaraan, alat-alat produksi. Ini adalah aktiva tetap biasanya ya. Nah, ini berwujud investasi aset real. Sedangkan investasi bersifat finansial ini merupakan penempatan aset pada produk perbankan dan pasar modal. Contohnya ada saham, obligasi, reksadana. Oke, kalau di soal itu yang ditanyakan adalah investasi real. Ya, yang berwujud ya, tetapi ini kecuali berarti yang bukan investasi real berarti ya. Investasi aset tetap jelas investasi real ya. Investasi untuk peralatan produksi ini jelas juga investasi real. Investasi persediaan perusahaan itu juga jelas ya, kayak misalnya persediaan barang dagang itu juga termasuk investasi yang berwujud. Nah, investasi untuk saham ini adalah investasi dalam bentuk finansial ya. Berarti karena ini kecuali, maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 55. Salah satu tugas manajer produksi ialah mengendalikan produksi. Kegiatan yang termasuk pengendalian produksi adalah sebagai berikut, kecuali pengendalian proses produksi, pengendalian tenaga kerja, pengendalian pemeliharaan peralatan, pengendalian kualitas produksi, dan pengendalian biaya promosi. Oke, ini adalah materi yang berkait sama 5 bidang manajemen ya. Jadi ada 5 bidang manajemen, ada manajemen produksi, nanti yang mengelola atau mengatur ya manajer produksi kan begitu. Kemudian ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan juga manajemen di bidang administrasi atau akuntansi. Nah, ini untuk manajemen produksi berarti kaitannya sama manajemen produksi kan di soal adalah tugas manajer produksi. Nah, apa saja kaitannya antara manajer produksi ya dengan tugas-tugas dalam manajemen produksi? Dia harus bisa mengolah apa saja. Nah, kita lihat di sini manajemen produksi ini menyangkut kegiatan untuk menghasilkan melalui proses sebagai berikut. Jadi nanti manajer produksi bertanggung jawab terhadap proses tersebut. Nah, proses apa saja di dalam kegiatan produksi kan gitu. Ya, pemilihan ya atau selecting adalah keputusan yang menyangkut pemilihan proses produksi dari berbagai barang yang akan diproduksi atau disediakan. Ini kalau kita cek jawaban A ini jelas sekali ya. Ini adalah pengendalian proses produksi, itu bagian dari tugas dari manajer produksi. Ya, berhubung ini kecuali maka ya A tidak dipilih. Ya, karena ini bisa diartikan bukan tugas manajer produksi. Kemudian yang kedua ada perancangan atau engineering ya, adalah keputusan untuk menyangkut penggunaan metode-metode pelaksanaan suatu proses produksi atau cara kerja untuk memproduksi barang tersebut. Nah, ini berkaitan sama alat produksi kan gitu ya. Alat produksi ya, peralatan, termasuk dalamnya ada juga nanti tenaga kerja misalnya yang terlibat di dalamnya kan begitu. Nah, ini kayak pengendalian tenaga kerja, kemudian pengendalian pemeliharaan peralatan, jelas ini bagian dari tugas manajer produksi karena berkaitan sama proses produksi. Yang ketiga ada pengoperasian, operating adalah kegiatan real untuk mewujudkan rencana kerja atau pelaksanaan proses kegiatan produksi barang. Nah, ini berarti tenaga kerja juga terlibat di sini ya. Kemudian yang keempat, pengawasan atau controlling adalah prosedur-prosedur yang menyangkut pengambilan tindakan korektif dalam kegiatan produksi barang atau penyediaan jasa. Ini berarti controlling ini juga dipakai untuk agar hasil produksi memang benar-benar terjamin kualitasnya kan begitu ya. Jadi pengendalian kualitas produksi masuk di sini. Ya, kemudian yang terakhir adalah pembaruan atau innovating adalah kegiatan untuk memperbaiki yang diperlukan dalam sistem produksi berdasarkan perubahan permintaan, tujuan organisasi, teknologi maupun manajemen. Berarti ini jawabannya jelas adalah yang bukan bagian manajemen produksi adalah yang E ya, pengendalian biaya promosi. Nah, karena promosi nanti kaitannya sama bidang apa? Pemasaran ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, terakhir nomor 56.
Pada teori ekonomi manajemen sumber daya manusia, faktor individu yang dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, ini berarti yang bukan ya. Nah, jadi yang tidak masuk di dalam faktor yang mempengaruhi ya, faktor individu yang dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan ya. Peluang karir jelas ini ya. Jadi peluang karir yang dimiliki oleh karyawan ini sangat berpengaruh terhadap kinerjanya gitu kan. Ketika peluang karirnya bagus sekali, nah ini mungkin dia untuk mengejar target, nah dia kinerjanya jadi lebih baik ya. Stres ini jadi pasti. Di masalah stres yang dialami oleh karyawan ini bisa menurunkan kinerja ya. Kemudian lingkungan kerja, nah ini kemudian yang dimiliki karyawan ini jelas sekali ya mempengaruhi kinerja perusahaan nanti, kinerja individu maksud saya. Nah kompetensi jelas ya, gender, nah jenis kelamin. Nah ini kalau gender ini tidak mempengaruhi kinerja seorang ya, karena kalau apakah kemudian laki-laki lebih baik kinerjanya dibanding perempuan atau sebaliknya kan tidak ya. Jadi faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi kinerja karyawan untuk kesehatan fisik bisa pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan kerja, kebutuhan, prestasi. Berarti ini jawabannya adalah yang E ya. Oke, terima kasih sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Ikuti terus materi dan pembahasan soal-soal SNMPTN. Ya, apalagi menjelang UTBK ini di tahun 2021 ini agak berbeda. Tetap semangat, semoga sukses. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.